Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah pergilirkan di antara manusia. Kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini bahwa kita memahami roda kehidupan dunia tidak akan pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun, kadang suka, kadang duka, ada senyum, ada tangis, kadang-kala dipuji, tapi suatu saat kita dicaci. Maka jangan harapkan dalam kehidupan dunia ini ada keabadian dalam perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang yang beriman, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan yang hidup dalam kehidupan kita ini. Ada 3 amalan yang harus dimiliki oleh setiap muslim kaitan dengan ini. Yang pertama adalah istiqomah. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah dia selalu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Qul li fil Islami qaulan la as'aluhu anhu ahadan ghairuka." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak akan bertanya kepada orang lain selain engkau. Kemudian qala Rasul menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata Rasulullah menjawab, hendaklah kamu beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Orang yang istiqomah akan selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering atau tebal tetap memperhatikan haram dan halal. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang istiqomah dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia meneguhkan hatinya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah janjikan Allah kepada. Yang pertama istiqomah. Yang kedua, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah kita selalu beristikharah. Maksud istikharah di sini adalah kita selalu memohon petunjuk dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, para sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Seorang mukmin dalam perkataan saja, dia selalu memikir apakah perkataan ini baik atau tidak. Apakah perkataan ini bermanfaat atau tidak. Apakah perkataan ini menyakiti orang lain atau tidak. Jika menyakiti, tentu dia tidak akan mengatakan itu, dan jika tidak, maka dia akan mengucapkan kata-kata itu. Dalam konteks apapun, seorang mukmin selalu memiliki pertimbangan dalam setiap keputusannya. Sehingga betul kata Nabi SAW ketika didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, "Atani Jibril." Jibril pernah datang kepada aku. Biasanya Jibril datang kepada Nabi membawa wahyu, tapi ini adalah membawa pesan yang sangat penting kepada Rasulullah SAW. Kemudian faqala ya Muhammad. Jibril ketika itu berkata, "Wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah semaumu, karena sesungguhnya kamu ini akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah sesuka hatimu, tapi ingat, setiap yang kamu cintai tersebut maka pasti akan berpisah. Wa mal bihi. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan bab ini, tentu kita sekali lagi seorang mukmin hendaklah beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita meminta istikharah, maka kita melakukan itu, tentu ini adalah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memasyarakatkan istikharah dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan kemudian hari. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma khaba man istakhara
tidak akan pernah rugi orang yang beristikharah. Wala nadim istasyara, dan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Wala ala man iqtasada, dan tidak akan pernah miskin orang yang hidupnya hemat. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sahabat istighfar. Yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah kita selalu berintrospeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Hud ayat ke-55, ketika Nabi Hud alaihissalam berpesan kepada umat, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan Hud berkata kepada kaum, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum mitrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dia juga akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Adalah ada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan, agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan. Tidak kita harus memiliki dan melakukan tiga hal tadi: istiqamah, istikharah, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat-Nya.